Pemirsa, memasuki hari ketiga retret, para kepala daerah hari ini mengikuti apel pagi di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Para kepala daerah mengawali hari ketiga retret dengan melaksanakan apel terpimpin di bawah arahan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Memberikan contoh teladan. Setelah mengikuti apel dan sarapan pagi, para kepala daerah ini melanjutkan sesi ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mereka saling menopang, mereka saling bersama. Dan itulah sebabnya Yusuf tidak dendam. Dikonsolidasi nih, komunikasi dong. Tidak hanya itu, pemirsa, selanjutnya mereka menjalani rangkaian pembekalan dengan Lemhanas dengan materi penguatan kewaspadaan nasional dalam bernegara. Tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya apa? Ada Kudus, mungkin daerah-daerah lain sudah ada. Pak Pres, di tempat saya ada yang seperti itu. Oke, nanti silakan kirim video itu. Ya, dalam rangka memperkenalkan bahwa ternyata kita itu memiliki daya saing. Setelah itu, pada sore harinya pembekalan oleh Kementerian Keuangan dengan tema efisiensi anggaran, termasuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Sejumlah kepala daerah menyampaikan kesiapannya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Apa perkembangan dari lokasi retret di Magelang hari ini? Sudah ada rekan Yohanes Leonardo. Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Windy dan juga pemirsa. Memang untuk persiapan terbaru dari retret yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Lembah Tidar, tempat kami berdiri saat ini. Tepatnya kami sedang menunggu kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dijadwalkan akan tiba sebentar lagi untuk kemudian bersiap mengisi materi terkait koordinasi dan juga komunikasi kepada para kepala daerah yang hadir sebanyak 450 kepala daerah. Karena memang saat ini untuk agenda yang masih berlangsung di dalam sendiri masih di pembekalan ataupun juga pematerian dari Gubernur Lemhanas Aceh Hasan, di mana kemudian dalam pematerian ini yang diberikan kepada seluruh kepala daerah yang menghadiri berkaitan dengan penguatan nilai-nilai ideologi yang disampaikan untuk yang dinilai penting kemudian untuk para kepala daerah saat memimpin daerahnya masing-masing, dan pentingnya kemudian nilai-nilai ini ditanamkan selama kepemimpinan mereka 5 tahun ke depan, khususnya dalam koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian juga pemirsa, untuk malam nanti sekitar pukul 7 malam nanti akan dipersiapkan juga pematerian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menyampaikan kemudian koordinasi dan juga khususnya untuk soal anggaran APBD 2025. Karena kita ketahui bersama ya bahwa Kementerian Keuangan sudah menerbitkan surat keputusan Menteri nomor 37 tahun 2025 yang merupakan terusan dari Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, dan memang surat keputusan Menteri tersebut kemudian mendorong ke DPR untuk dikelola sebagai undang-undang dan sudah didorong sejak pertengahan Februari kemarin, dan saat ini artinya penting untuk menjalin komunikasi antara kepala daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Tentunya isu mengenai efisiensi anggaran ini bukan hal yang baru, karena sejak pagi hari tadi, bahkan sejak kemarin kami sudah berbincang-bincang dengan sejumlah kepala daerah, dan beberapa dari kepala daerah tersebut menilai positif begitu ya untuk persiapan efisiensi tersebut. Karena tadi ada beberapa wilayah baik di Pulau Jawa maupun juga di Pulau Kalimantan yang kami ajak berbincang begitu ya, beberapa kepala daerah, mereka mengatakan bahkan sudah ada yang menggelar ataupun juga menyiapkan pos-pos mana yang akan diefisiensi dan akan diefisiensikan untuk kemudian
mengikuti ataupun juga menaati impres tersebut. Bahkan beberapa juga sudah yang statusnya terutama yang sebagai petahana begitu ya, mereka bahkan sudah merancang secara spesifik kemudian angka yang ditargetkan ataupun juga pos-pos berikutnya yang akan disalurkan sebagai bentuk efisiensi anggaran sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo, karena memang di tahap pertama efisiensi memang diharapkan mencapai angka 300 triliun dan akan dilakukan 3 tahap efisiensi dalam tahun ini. Artinya pemirsa, malam hari nanti tentunya akan terjadi diskusi menarik antara Menteri Keuangan kepada para kepala daerah yang hadir sebanyak 450, meskipun memang yang menjadi pertanyaan bahwa di antara 450 bahwa ternyata dari total yang seharusnya datang adalah 503 kepala daerah dari seluruh Indonesia, terdiri dari 37 provinsi diantaranya. Namun memang ada beberapa kepala daerah yang belum tiba hingga saat ini. 47 diantaranya bahkan belum memberikan keterangan ataupun surat izin untuk menegaskan bagaimana kemudian apa yang menahan mereka untuk tidak datang. Namun ketahui bersama ada polemik di PDI Perjuangan di mana para kepala daerah mereka ini sedang melakukan konsolidasi sejak kemarin di kawasan Magelang, Jawa Tengah untuk menentukan sikap. Karena berdasarkan arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri, Megawati Soekarno Putri, bahwa para kepala daerah untuk tidak berangkat mengikuti retret kepala daerah. Dan kami tentunya di sini akan menantikan apakah kemudian para kepala daerah tersebut akan mengikuti retret yang akan diisi oleh 40 menteri dan juga kepala lembaga. Sementara demikian, dari Magelang, Jawa Tengah, kembali ke studio di Pulau Gadung. Windy. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.